Hello guys, welcome to Lubis channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita bakalan belajar tentang VLOOKUP. Nah, ada 5 hal nih yang harus kita ketahui, hal penting banget tentang VLOOKUP. Apa aja itu? Nah, sebelum kita ke 5 hal penting itu, aku bakalan jelasin dulu nih ke teman-teman apa sih VLOOKUP. Jadi VLOOKUP adalah rumus Excel yang berfungsi untuk mengambil data dari sebuah tabel yang sudah disusun secara vertikal gitu ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya nanti bakalan aku kasih contoh ke teman-teman. Nah, yang pertama kita bakalan belajar rumus dasar VLOOKUP. Di sini aku bakalan langsung kasih contoh ke teman-teman gimana sih cara penggunaan fungsi dari VLOOKUP ini ya. Jadi kita langsung aja ke contohnya. Di sini ada sebuah data yaitu data order agen CV Glatik. Nah, tugas kita adalah mengisi kolom-kolom yang masih kosong teman-teman. Cara mengisinya kita bisa langsung aja panggil tabel bantu yang ada di bawah ini. Nah, ini namanya tabel bantu ya teman-teman. Jadi untuk mengisi yang di atas tuh kita nggak perlu ngetik satu-satu gitu loh. Kita nggak perlu ngetik nama agen dengan kode P001 itu siapa. Itu bakalan lama ya kalau kita ketik satu-satu. Jadi kita pakai rumus aja, rumus VLOOKUP. Jadi ini kita bisa langsung aja ketik rumusnya sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, di sini ada tulisannya lookup value. Lookup value itu apa sih? Lookup value itu maksudnya apa sih yang pengen kita cari atau kata kuncinya tuh apa sih? Nah, di sini yang jadi kata kunci itu kode agen ya, teman-teman. Kode agen P001, A002 dan seterusnya itu disebut dengan kata kunci atau yang pengen kita cari tuh datanya tuh yang itu. Nah, kita langsung aja klik P001 terus kita ketik titik koma. Selanjutnya di sini ada tabel array. Tabel array ini maksudnya adalah kita tuh mau cari P001 itu di tabel yang mana atau disebut juga dengan tabel bantu yang bawah ini ya teman-teman. Kita bisa blok dari kode agen sampai ke DKI Jakarta atau kita bisa blok dari A001 sampai DKI Jakarta ini. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Terus ketik aja titik koma. Nah, di sini kan ada tulisannya kolom index number. Jadi kita tuh carinya tuh datanya ada di kolom berapa gitu. Si P001 itu kan namanya siapa. Nah, nama itu ada di kolom berapa dari tabel bantu yang tadi udah kita blok. Nah, tabel bantu itu kan nama agen ada di kolom 2. Nah, ini kan kolom 1, terus ini kolom 2, ini kolom 3, kolom 4, kolom 5. Jadi ada di kolom 2 ya teman-teman. Ketik aja 2, terus titik koma. Nah, di sini ada tulisannya range lookup. Nah, untuk range lookup kita pilih angka 0 atau false. Terserah teman-teman bisa pilih false atau 0. Untuk perbedaan penggunaan true dan juga false nanti bakalan aku jelasin lebih detail ya teman-teman di materi kelima. Jadi kan ini baru materi ke-1 nih. Jadi kita fokus dulu ke rumus dasar VLOOKUP ini. Nah, kita ketik aja 0, lalu tutup kurung dan enter. Nah, di sini langsung muncul ya teman-teman hasilnya Yusnia Anggraini. Apakah benar? Kita cek aja. Di kode agen P001 itu namanya Yusnia Anggraini. Berarti ini rumusnya udah benar ya teman-teman. Sekarang kita coba lagi ya teman-teman. Kita coba lagi di bagian kota agen. Jadi ini kita ulangin lagi biar teman-teman tambah paham ya tentang rumus VLOOKUP ini. Nah, kita langsung aja di bagian kota agen, kita ketikin aja sama dengan terus rumusnya VLOOKUP, terus buka kurung. Nah, tadi masih ingat ya teman-teman, untuk kata kuncinya itu ada di kode agen P001 ya. Jadi P001 kita klik, terus kita ketik titik koma. Nah, ini ya tabel bantunya dari A001 sampai DKI Jakarta. Lalu kita ketik titik koma.
Nah, untuk yang ini kan kita harus nyari kota agen ya teman-teman. Nah, kota agen itu ada di kolom berapa nih di tabel bantu? Nah, tabel bantu ada di kolom 4, 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Jadi ada di kolom 4, kita ketik aja 4 di sini. Lalu titik koma, 0, tutup kurung. Nah, kita enter. Nah, ini udah jadi ya teman-teman, hasilnya adalah Sambas. Coba kita cek apakah benar hasilnya di tabel bantu P001 Yusninya itu ada di Sambas. Jadi udah benar ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar mengenai teknik kunci data. Apa sih teknik kunci data? Jadi teknik kunci data itu kita bakalan mengunci salah satu komponen rumus yang ada di VLOOKUP. Kenapa sih kita harus kunci beberapa komponen atau salah satu komponen yang ada di VLOOKUP? Itu biar ketika kita copy si rumusnya tadi yang udah kita bikin atau enggak kita tarik ke bawah, itu datanya enggak akan berubah. Jadi di sini aku bakalan contohin ke teman-teman yang udah kita kerjain tadi. Coba kita tarik datanya ke bawah. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman, yang paling bawah itu datanya nggak terbaca atau NA atau disebut juga dengan error gitu ya. Kenapa error? Karena si A001 ini tuh dianggapnya tuh nggak ada di tabel bantu. Kok bisa? Jadi sistem VLOOKUP itu kalau misalnya datanya itu nggak kita kunci, maka dia akan ikut bergeser. Karena ini kita tarik ke bawah, jadi dia bergesernya ke bawah. Nah, ini kita cek ya teman-teman. Untuk tabel bantu tadi kan kita pengennya itu B14 sampai F22. Nah, ini ya tabel bantunya B14 sampai F22. Tapi karena kita tarik ke bawah, jadi dia ikut geser gitu ke bawah. Jadi B4, B15. Nah, ini kan harusnya B3, B14. Ini bawahnya B4, B15, F23. Jadi mereka turun ke bawah satu tingkat ya, teman-teman. Nah, ini yang menyebabkan data yang paling bawah itu jadi error. Coba kita cek lagi yang paling bawah ya. Nah, ini di tabel paling bawah pas kita cek, ya kan dia jadi bergeser ke tabel B20. Nah, ini ya B20. Kalau misalnya kita cek B20 itu ada di sini teman-teman. Terus B20 sampai F28. F28 itu ada di bawah sini ya teman-teman. Kita geser dulu ke bawah. Nah, ini di sini. Jadi ibaratnya kita tuh ngambil data tabel bantunya tuh ini. Padahal kan harusnya di atasnya kan teman-teman. Makanya si A001 ini nggak kebaca. Soalnya A01 ada di sini. Karena datanya bergeser ke bawah, itu yang menyebabkan A001 jadi nggak kebaca gitu ya teman-teman. Jadi biar data tabel bantu yang ini, kalau kita copy rumusnya atau kita tarik rumusnya itu tetap sama, harus kita kunci. Nah, sekarang kita langsung aja praktek gimana cara kunci datanya. Sama dengan VLOOKUP, lalu kita buka kurung, kata kuncinya P001, titik koma, langsung kita blok tabel bantunya yang kita pengen. Nah, ini teknik menguncinya teman-teman. Teman-teman bisa klik F4 atau bisa klik juga Fn F4. Untuk laptop yang kayak laptopku di mana F4 itu fungsinya ada 2, atas bawah, F4 bawahnya itu ada displaynya, jadi nggak bisa kalau kita klik F4, jadi harus Fn plus F4 gitu ya teman-teman. Jadi tergantung laptop teman-teman, kalau bisa F4 aja, tapi kalau nggak bisa berarti Fn plus F4. Nah, selanjutnya titik koma, lalu kolom nama agen itu ada di kolom kedua, kita ketik 2, titik koma, kosong, tutup kurung, enter. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, datanya nggak akan berubah ya teman-teman. Paling bawah udah kebaca nih, namanya Feby A001. Nah, ini ya, Feby A001. Nah, inilah fungsinya kita harus mengunci rumus untuk tabel bantu. Biar tabel bantunya itu ketika kita tarik ke bawah datanya itu nggak akan berubah. Kita coba lagi ya di kota agen. Kita ketik aja sama dengan VLOOKUP, buka kurung,
Kata kuncinya P001, titik koma, tabel bantu. Ingat ya teman-teman, ketik F4 atau FNF4, lalu titik koma. Nah ini kota agen itu ada di kolom keempat ya teman-teman, 4, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Langsung aja kita tarik ke bawah. Nah udah kebaca semua ya teman-teman. Teman-teman jangan lupa praktek juga sendiri ya, biar teman-teman tuh tahu, oh kalau datanya itu nggak dikunci jadinya kayak gini, kalau datanya dikunci jadinya kayak gini. Itu ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga kita akan membahas tentang rumus gabungan VLOOKUP. Jadi kapan sih kita menggunakan rumus gabungan VLOOKUP? Kita menggunakan rumus gabungan VLOOKUP ketika ada dua tabel. Satu, ini tabel 1 ya teman-teman. Terus sampingnya lagi ada tabel 2. Nah, ketika kita ada dua tabel kayak gini, berarti kita harus menggunakan rumus gabungan VLOOKUP. Langsung aja kita ke rumusnya ya teman-teman. Untuk rumusnya sama dengan if error, kurung buka. Nah, baru kita ketikkan VLOOKUP, kurung buka. Nah, yang membedakan di sini ya teman-teman, untuk VLOOKUP yang biasa itu kan sama dengan VLOOKUP. Nah, kalau ini sama dengan if error dulu, kurung buka, lalu kata kunci B3, titik koma, tabel bantunya kita blok. Nah, ingat teman-teman, kita kunci dulu Fn plus F4 atau F4, lalu titik koma. Nah, ini kan ada di kolom kedua ya, nama agen 2, titik koma 0, lalu kita tutup kurung. Nah, nggak cuma ini ya teman-teman, kita lanjut VLOOKUP lagi, buka kurung, kata kunci sama ya P001, lalu titik koma. Nah, sekarang gantian tabel yang kedua, tabel bantunya yang ini ya teman-teman, kita blok aja ya. Jangan lupa kita kunci dengan F4 atau Fn F4. Nah, kalau udah kita kunci, titik koma. Nah, sekarang ini ada di kedua juga ya kolomnya. Titik koma 0, tutup kurung, lalu tutup kurung lagi, lalu enter. Nah, ini langsung kita tarik ke bawah datanya. Nah, berhasil ya teman-teman. Jadi dia langsung membaca dua tabel bantu, tabel 1, tabel 2. Jadi kayak gitu ya teman-teman caranya untuk rumus penggabungan VLOOKUP. Teman-teman harus nyoba juga ya, biar teman-teman makin paham. Sekarang gantian di kota agen. If error, buka kurung, VLOOKUP, buka kurung. Nah, kata kuncinya P001, titik koma, tabel bantu yang pertama. Lalu jangan lupa dikunci F4, lalu titik koma. Nah, sekarang kota agen itu ada di kolom keempat ya teman-teman. Lalu titik koma, kosong, lalu tutup kurung, titik koma lagi, VLOOKUP, buka kurung, kata kunci P001, lalu titik koma. Nah, sekarang tabel yang kedua kita blok. Oke, setelah itu kita kunci F4. Setelah itu titik koma sama ya, ada di kolom keempat, titik koma kosong, tutup kurung 2 kali, lalu kita enter. Nah, ini datanya udah kita tarik ke bawah. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Ini adalah cara yang ketiga atau pembahasan ketiga tentang VLOOKUP. Untuk selanjutnya pembahasan keempat yaitu tentang teknik penggunaan VLOOKUP apabila tabel bantunya itu ada di sheet yang berbeda. Nah, di sini untuk nama produk dan juga harga produk itu nggak ada datanya di sini ya teman-teman. Jadi di tabel ini tuh nggak ada data nama produk dan juga harga produk. Adanya tuh di sheet yang kedua. Nah, di sini baru ada data untuk produk gitu ya. Gimana sih caranya VLOOKUP untuk sheet yang berbeda? Sheet yang kedua ini, nah ini kita lihat ya, untuk produknya ada backpack, sling bag, handbag, dompet, duffel bag, koper, dan juga tote bag. Pertama yang kita lakukan, kita ketik dulu nih, misalnya si Yusnia itu beli produk apa. Kita ketik aja koper, Eka misalnya dia beli sling bag, terus misalnya Andini dia beli backpack, terus misalnya Nurlita itu
beli koper, terus misalnya si Jeng itu dia beli dompet, si Tania dia beli dompet juga, lalu Feby dia beli misalnya handbag gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kan kita mau ketik rumus VLOOKUP-nya di sini nih. Kita mau manggil data harga produk di sheet yang kedua gitu ya. Sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, kata kuncinya koper ya teman-teman, karena kita pengen tahu si koper itu harganya berapa. Lalu titik koma, kita langsung aja klik di sheet yang kedua, kita blok tabel bantunya. Jangan lupa kita kunci ya tabel bantunya. Nah, untuk kunci tabel bantu kalau kita ketik 4 langsung nggak bisa ya. Jadinya kita harus tulis manual di atas kayak gini nih. Nah, untuk kunci itu kan sama dengan itu ya dolar, S dolar. Jadi kita ketik S dolar di sini, depannya B, S dolar lagi depannya 3, S dolar depannya C, dan S dolar depannya 9. Udah kalau gitu kita titik koma. Nah, harga produk itu kan ada di kolom kedua, 1, 2. Ketik 2, 0, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini biar tampilannya cantik, langsung kita ini aja. Kita ganti formatnya ya teman-teman. Pakai rupiah, biar cantik gitu ya. Nah, ini udah jadi, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, udah selesai ya teman-teman. Jadi itu caranya kalau misalnya kita itu tabel bantunya ada sheet yang berbeda. Selanjutnya kita lengkapin datanya ya teman-teman. Kita tulis aja misalnya Yusinia belinya 100 pieces, Eka misalnya belinya 150, Andini misal dia beli 80, terus Nurlita beli 155, terus Jeng beli 200, Tania beli 250, dan yang terakhir misalnya Feby beli 300 pieces gitu ya. Kita ketik aja 300. Nah, ini kita bikin rumusnya ya. Sama dengan harga produknya, kita klik dikali 100 pieces, kita enter. Nah, ini kita tarik ke bawah. Oke, ini datanya udah lengkap ya teman-teman. Nah, ini aku mau ngasih trik sih buat teman-teman. Kalau misalnya nih CV Gelatik itu punya produk baru gitu ya. Misalnya punya produk baru tas bayi. Kita tulis aja tas bayi. Terus harganya tas bayinya itu misalnya 225.000 lah. Nah, ini kita rapiin dulu. Nah, kalau dia ada produk baru kayak gini, terus misalnya nih Feby, dia belinya tuh tas bayi. Nah, datanya nggak kebaca nih teman-teman. Jadinya NA. Terus gimana dong biar kalau misalnya ada produk baru, rumusnya tuh tetap berlaku. Caranya kayak gini ya teman-teman. Teman-teman bisa ketik aja sama dengan VLOOKUP, kurung buka, kata kuncinya yang kita cari koper, titik koma. Langsung kita ke sheet daftar harga. Nah, kalau yang tadi kan kita bloknya itu dari backpack ke ini ya 225 ini. Sekarang kita bloknya dari atas langsung. Nah, caranya gitu ya teman-teman. Selanjutnya titik koma 2, titik koma 0, tutup kurung enter. Nah, ini langsung kita tarik ke bawah datanya. Nah, bisa ya teman-teman, dia langsung update ada tas bayinya. Nah, ini coba kita tambah lagi produk baru, misalnya tas fashion. Kita ketik aja tas fashion. Terus untuk harganya misalnya 130.000, kita ketik 130.000. Oke, kita rapiin dulu ya teman-teman. Nah, kita cek langsung ya. Misalnya nih si Andini dia belinya tuh tas fashion. Kita tulis tas fashion. Kita enter. Nah, langsung update otomatis ya teman-teman. Jadi itu caranya biar kalau misalnya ada data baru, dia langsung update gitu ya teman-teman ya.
Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, 5 hal penting yang harus kita ketahui tentang VLOOKUP. Untuk pembahasan yang kelima, ini tentang rumus VLOOKUP true. Jadi di rumus VLOOKUP paling akhir itu kan ada pilihan ya teman-teman bisa pakai true atau false. Nah, untuk tadi yang kita bahas di pertama sampai keempat itu kan kita pakai false. Sekarang kita gantian nih, kita mau pakai yang true. Sebelum kita pakai yang true, ini mau aku jelasin ya apa perbedaan penggunaan false dan juga true. Jadi untuk yang false atau null itu VLOOKUP-nya itu akan menemukan nilai data yang sama persis aja. Jadi kalau misalnya datanya itu nggak ada di tabel bantu, maka dia hasilnya akan NA atau error gitu. Sedangkan untuk VLOOKUP yang true itu bisa kita gunakan untuk menemukan data yang hasilnya itu sama persis atau mendekati gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya yang sama persis nggak ada, dia bakalan otomatis cari hasil yang mendekati. Kayak misalnya nih di tabel nilai ujian siswa, di sini kan kita mau cari predikatnya. Predikat untuk nilai 90 itu masuknya ke kelompok apa? A, B, C, dan seterusnya. 52, 100, 85, 95, 30 ini masuknya ke predikat yang mana gitu ya. Kita mau manggil data yang ini. Ini kan 0 masuknya E, 50 masuknya D, 65 itu C, 80 itu B, 90 itu A. Gitu ya teman-teman. Nah ini langsung aja kita coba. Kalau misalnya kita pakai rumus yang true, nanti dia bakalan ikutnya masuknya kemana nih kalau 90? Kan 90 di sini ada A ya. Kalau 92 dia masuknya kemana? Karena 92 nggak ada di tabel bantu, coba ya kita praktekin pakai rumusnya. Rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kata kunci, titik koma, lalu kita blok tabel bantunya, jangan lupa dikunci ya teman-teman, F4, titik koma. Nah ini kan ada di kolom kedua ya, 2 titik koma. Lalu kita pilih yang true ya teman-teman. Jadi kita ketik aja true atau teman-teman bisa ketik 1, tutup kurung, kita enter. Nah sekarang kita tarik ke bawah hasilnya. Oke. Di sini 92 itu A, 52 itu D. Kita lihat ya 52, 100A, 85B. Ini ya teman-teman 85 di antara 80 sama 90. Jadi dia masuknya ke yang atasnya 80 gitu ya. Ini misal aku ganti 88, dia masuknya B ya teman-teman. Karena B itu lebih dari 80 dan masih kurang dari 90. Terus ini ya, ini 30 itu E karena dia lebih dari 0 dan masih kurang dari 50. Jadi tetap masuknya ke yang E gitu ya teman-teman. Jadi pada intinya untuk rumus yang true ini kalau misalnya hasilnya itu ada di tabel bantu, dia akan ikut yang sama persis. Tapi kalau misalnya di tabel bantu nggak ada, dia bakalan ikut ke yang mendekati. Nah mendekatinya itu yang lebih dari ya teman-teman. Kayak misalnya 30 ini kan masuknya E. Kenapa E? Karena dia lebih dari 0 dan kurang dari 50. Jadi masih masuknya ke kategori E. Terus misalnya kalau ada nilai 55, nah dia bakalan ikut ke kategori yang D karena dia lebih dari 50 dan masih kurang dari 65. Jadi ngikutnya masih ke yang kategori atau predikat D gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ketik di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe biar aku semakin semangat buat konten kedepannya. See you!